Bayangkan, sebuah tempat di mana langit dan bumi bertukar sapa lewat kabut dan sunyi adalah melodi paling merdu yang pernah Anda dengar. Selamat datang di Gunung Lemah Wonosobo, sebuah sudut tersembunyi di jantung Jawa Tengah yang tidak butuh kepongahan puncak yang tinggi untuk membuat siapapun jatuh hati. Di sini di balik namanya yang bersahaja, alam tidak sedang menantang kita untuk menaklukkannya, melainkan mengundang kita untuk pulang, memeluk ketenangan, dan menari di atas samudera awan. Aduh, peta offline. Download aplikasi MDPL, udah gak kesasar. Nanti kalau yang ke Sumbing juga pakai aplikasi ini juga, Mas? Setiap basecamp beda-beda sih. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Ini yang ke pakai ini Sindoro via Alang-Alang Sewu. Oke, mulai pendakian ya? Ya. Oke, siap. Posisikan di pesan sini. Iya. Nanti naiknya lewat tangga aja. Oke. Terus lewat sebelah kanan lapangan. Oh. Lurus aja sampai mentok ada toilet. Oh. Nah, ikutin arah, Bang. Nanti lewat sebelah kanan toilet. Ah, iya. Terus nanti masuk di area perkebunan teh ini. Ikutin pelan aja sampai pos 1 Tegong. Awas pelan-pelan. Melok ndaki. Daki tangga. Wah, Sindoro. Oke guys, jadi kali ini aku di Wonosobo. Kita akan hiking ringan di Gunung Lemah. Apakah itu? Untuk ketinggiannya di 1640. Apakah kira-kira kita akan bengek di atas ini? Kita akan lihat. Oke, jadi untuk parkir mobilnya jujur gak ada. Jadi bisa langsung parkir di lapangan. Dan untuk biaya registrasinya 20.000 dan untuk parkir 10.000 untuk mobil ya. Dan 10.000 lagi untuk aplikasi kayak gitu. Dan harus download aplikasi MDPL. Setelah download dan penyesuaian sak sembarang kalire, nanti akan ada instruksi agar pendaki tidak kesasar. Ini yang kebun teh itu ya. Dan tadi ada 2 jalur ya, ada yang ke kanan dan ke kiri. Untuk yang ke kanan itu jalurnya lebih landai daripada yang lurus. Jadi disarankan bagi para pemula ambil yang kanan. Tapi sayang banget kali ini ya, mungkin karena sudah sore ya, untuk view-nya kurang maksimal. Monggo Pak. Sumbing dan tentu saja Sindoro. Kapan ya kesini? Jadi untuk di awal tinggal lurus aja ya teman-teman dari lapangan itu. Toilet belok kanan sedikit sudah ada palangnya kok. Ya semoga cuacanya mendukung dan tidak hujan. Lumayan perjalanan dari Jogja 3 jaman lah. Untuk akses jalannya juga bagus, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Kok ya sampai pelosok atau gimana? Enggak. Berkabut. Belum rezeki yang di sana juga. Belum rezeki dapat view yang bagus, tapi gas lah. Untuk pendakian di jam 2, kira-kira sampai puncak itu jam berapa ya teman-teman? Tapi tujuanku sih nggak nyari sunset ya. Ketika sampai puncak langsung OTW turun. Apakah seperti Giyanti yang dibilang orang itu sangat mudah? Nanjak gak tuh? Saya ambek andro. Wah lama. Masih naik lagi. Tino. Dilarang sambat.
Dan ternyata jackpot. Naik ke puncak tunggu gunung tinggi sekali. Nah ini sudah sampai pos 1 ya teman-teman. Kita ambil jalur ini. Oh ada 3 ternyata. Oh enggak sih, dodolnya. Jadi jalur baru itu lewat hutan, dan untuk jalur lama itu lewat perkebunan. Oke, jadi kita lewat jalur baru. Sama nantang apa ya lewat sini. Di sini langsung untuk pendakian cukup terjal. Tapi tinggal ikutin jalur aja ya teman-teman. Oh, gini nih naiknya. Mawar Bejia. Oke. Ini juga ada pertigaan di sini. Kita bilang kiri, ikutin palang. Gak pakai babi bu ya. Jadi langsung menanjak. Gembuk ya tanahnya. Mungkin kan tumpuan dari rumput ya. Jadi kayak gembuk gitu. Monggo bu. Gunung ge. Sehat bu. Alhamdulillah. Hari mana mas? Jogja bu. Jogja. Sendirian. Istri di parkiran bu. Oh, nggak ikut. Makasih mas. Sami-sami, hati-hati bu. Oke monggo. Puncak mas. Nggih bu. Amit bu. Tonton ke. Terima kasih. Sami-sami bu. Mas. Amit bu. Amit. Hati bu. Nuwun mas. Sami-sami. Di ujung perkebunan teh, pemandangan mendadak berubah drastis. Jalur lebar berbatu terputus, berganti menjadi sebuah celah sempit yang menembus dinding hutan lebat. Begitu melangkah masuk, vegetasi langsung merapat jalur setapak. Di rute ini memang sudah dibentuk jelas oleh pengelola setempat. Sebuah jalur, tanah hitam yang tegas tetapi medannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini kita melewati apa ini? Bunga hijau dan menaiki tempat itu. Nah ini ada jalan ke sini, tapi dilarang ya. Jadi kita langsung ke sini buat daki ini. Aku ngerti kenapa direkomendasikan jalur lama, karena jalur barunya mendaki coy. Ini juga ada pertimbangan juga karena lihat rutenya kayak gitu, kita langsung ke kanan sesuai map. Jujur untuk yang ini mulai landai ya. Yang separah awal tadi, yang walaupun masih ada tanjakan tapi masih oke lah. Tapi menurutku ya, bagi yang belum pernah, lebih baik apalagi pemula ya, ambil yang jalur lama, karena untuk pendakiannya itu enak, dikelilingi sama pohon-pohon teh, dan untuk pendakiannya sepertinya lebih ringan, tapi memang disarankan untuk di jalur yang lama. Rekomen banget sih. Kalau ini ya minimal 2 orang lah. Dan yang jelas bagi teman-teman yang mau bawa sampah, dibawa ya teman-teman, jangan dibuang sembarangan, karena kita juga harus
ikut menjaga kelestarian alam. Karena ya kita nggak menyalakan bahkan apapun, kita gak ada mas ngomong sampah sembarangan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kita sama-sama menjaga alam. Sudah sampai Lingsengan. Untuk di sini masih ada sinyal ya. Dan di sini juga kita bisa lihat rute-rutenya dari aplikasi MDPL. Cukup jelas dan oke banget. Kayak gini. Ini lokasiku yang biru-biru ini. Jadi menurutku bagus untuk aplikasinya. Kelihatan banget soalnya untuk jalurnya. Jadi walaupun keadaan sinyal tidak aktif, masih bisa lihat untuk rutenya. Asal jangan dikeluarkan ya teman-teman. Jadi itu membantu banget untuk teman-teman biar gak tersesat. Dan ini aku ketemu makanan ya, buah. Tapi mungkin teman-teman bisa bantu. Ini kira-kira tanaman apa ya? Ini nggak aku petik, sudah ada di sini. Tapi aku pernah searching, kayaknya pernah boleh dimakan deh itu. Tulis di komentar. Itu kira-kira buah apa dan apa boleh dikonsumsi. Dilarang keras berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusahaan hutan, mengatur lebih tegas tentang kejahatan di kawasan hutan termasuk memasuki wilayah tanpa izin, merusak ekosistem, membuka jalur pendakian ilegal. Jadi bagi teman-teman, ojo nekat yorek. Nah ini sudah sampai pos 2 guguran. Di sini ada jalur menyerah atau camp area guguran. Coba sih kita lihat. Oh di situ ya. Dan di sini jalur harapan. Kita langsung ke sini. Lumayan dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1 jam. Ya 45 menit lah kurang lebih. Karena tadi kan jam 12 lebih. Jam 12. Jam 2 lebih 12. Oke, masih lumayan sih untuk perjalanannya. Mungkin sekitar 30 atau 45 menit lagi untuk ke lokasi. Tetap hati-hati ya teman-teman. Soalnya di beberapa lokasi itu ada yang berlubang, takutnya pas lagi ngobrol atau lihat ke belakang dan kejebak gitu. Nah kayak gini teman-teman, kan ada lubang-lubangnya, bahaya. Hati-hati ya setiap langkahnya. Nah kayak gini juga kan gak lucu, tato masuk ke sini brur gitu. Wah kecaklok selesai. Pos 3 Terancang Kencono. Basecamp ke sana belakang. Lumayan. Jadi untuk pendakian dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih 15 menit. Ya 20 atau 15 menit lah ya. Soalnya kan aku juga nggak yang berhenti. Dan ini juga, aduh sayang banget. Ayo rek, ojo bawa sampah sembarangan ya. Lumayan loh di kilo no. Kayak semisal emang bener-bener mau jual, dikumpulin tuh lumayan lah daripada dibuang ke alam seperti ini. Sayang banget ya. Dan seharusnya sih kalau untuk sampai puncak kurang lebih 15 menit. Kalau nggak berhenti ya. Kalau berhenti ya bisa lebih dari itu. Ya 1,5 jam lah terjeleknya. Nah ini juga banyak ya ternyata untuk tempat basecampnya di Gunung Lemah. Lemah cari sopo. Ini sudah terhitung 3 kurang lebih. Itu basecamp. Itu ya teman-teman. Jadi di pos 3 pun ada basecampnya. Jadi jangan khawatir. Tinggal mau yang di mana ngecampnya. Kawasan Awar-Awar, kawasan dilarang menyerah. Sambil azan, ini kan azan ya, azan asar. Jadi kita ya sambil nganggur, sambil nyantai, istirahat lah.
jangan lupa kaki diluruskan dan enggak varises ini. Nah yang di sini itu katanya sumber air awet muda. Jadi diinfo sama masnya tadi kalau ini sumber air biar awet muda, cakep loh, mati. Dan kurang beberapa menit lagi, cukup jelas sih untuk di aplikasinya. Ini tanjakan, tanjakan Asmara. Ini juga untuk Selo Pandopo, jadi kurang lebih 15 menit. Nah ini puncaknya, puncak area ya, orang lebih 15 menit. Ini hasilnya sudah selesai, jadi kita langsung lanjut lagi untuk hiking ringan ya. Biar lebih ringan pakai tali. Jadi setelah tanjakan Asmara kita naik lagi dan lagi. Jujur kalau nggak ada seutas tali tadi lebih susah untuk mendakinya. Secara jalannya itu licin dan berpasir, jadi seutas tali sangat membantu teman-teman. Piye yo ngaran ini munggah maneh. Aish, mantap. Yuk sebelum maghrib kita selesaikan dan tuntaskan. Nah ini ada dua jalur yang menariknya. Di sini yang ekstrim, yang ini landai. Yang ekstrim aja loh, biar kalian capek. Mendekati puncak, jalurnya berpasir. Lalu cinta aku nih. Ayo Mas. Siap Bu. Manula naik gunung ini Mas. Siap Bu. Mantap Bu. Sip. Gak mau kalah sama yang muda Bu. Iya. Menyambut masa purna tugas kita naik gunung. Cakep. Ya. Hati-hati Bu. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Ayo Ji, Dari monggo. mana, Mas? Dari Surabaya Bu. Waduh, ya. Iya, Jawa Timur Ibu. Ya, sukses selalu ya Mas ya. Makasih. Sama-sama Ibu, Ibu juga Bu. Amin. Wih, kuat Bu, hebat Bu. Wah, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Oke, sambil jalan. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Amit Bu. Makasih ya Mas. J. Masnya orang mana? Surabaya Ibu. Surabaya. Ya, makasih Hati. ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Nah, biar tenang dulu Bu. Makasih. J Bu, sami-sami. Hati-hati Bu. Bawa Bu. Oh nungguin di bawah. Iya betul Ibu. Hati-hati. Oke, sudah sampai untuk Kabulian. Wah, sayang banget. Sindoro itu. Sudah sampai di puncak. Kelilipan. Puncak Gunung Lemah. Yeay. Jujur cakep untuk view-nya. Gak ada duanya. Wonosobo luar biasa. Oke guys, jadi terima kasih sudah tonton videoku hingga habis. Jangan lupa tombol subscribe-nya biar aku semakin semangat untuk membuat videonya. See you di next video. Ciao. Mantap. Gunung Lemah dengan view Gunung Sindoro.